Sebenarnya kalau ditanya waktu yang tepat atau enggak, yang pertama pasti kita harus tahu ada uangnya enggak di portofolio kita, kayak gitu kan. Halo investor, kembali lagi dalam acara Pojok Saham. Pojok Saham UY. Hari ini kita banyak nih mau membahas soal saham-saham defensif, salah satunya adalah saham dari consumer goods. Kalau yang kita tahu nih, kejadian di dunia belakangan ini banyak banget nih yang lagi resesi ekonomi, dan banyak dari pakar juga mengatakan kalau ada bagusnya untuk membeli saham defensif. Salah satu saham defensif yang bakal kita bahas hari ini adalah saham Unilever atau UNVR. Hari ini aku ditemenin sama Kak Cindy dari tim Research NH Korindo. Halo Kak Cindy, apa kabar nih? Halo, baik. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Oke Kak, sebenarnya bisa nggak sih dijelasin kalau Unilever tuh saham apa sih dan dia tuh bergerak dalam bidang apa sih? Oke, jadi kalau misalnya Unilever itu sendiri ya, kita tahu dia memproduksi saham-saham masuk ke salah satu saham consumer. Jadi ada produknya gitu kan. Sebenarnya gampang sih untuk tahu ini saham apa, misalnya saham A apa, saham B apa, itu lihat aja di produknya. Kayak Unilever misalnya. Unilever sendiri kalau misalnya deh kita dalam satu hari ketemu produk Unilever tuh apa aja sih? Kita bangun pagi mau sikat gigi misalnya, itu ketemu pasta giginya kan, mereknya Pepsodent, itu salah satu produknya juga. Terus kalau misalnya kita beli es krim misalnya ke Indomart, Alfamart, pasti nemu juga nih produknya, ada Cornetto, Walls. Nah, jadi saham Unilever itu sebenarnya saham-saham yang memang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Konsumen butuh produk-produknya mereka, jadi yang memang digunakan tuh. Bener-bener. Jadi emang Unilever itu tuh udah jadi top of mind-nya dari masyarakat di Indonesia ya. Kan kita juga tahu nih ya, banyak banget merek-merek di Unilever gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak pembagian divisinya kayak gitu di dalam Unilever tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya kita kita bedah pendapatannya gitu, pendapatan dari Unilever itu sendiri, dia dari 67% pendapatannya ditopang sama segmen home and personal care. Jadi home and personal care itu kayak gimana sih? Kayak misalnya ada Rinso, terus juga ada apa lagi ya, misalnya ada Super Pel, iya, kayak gitu ya. Jadi ya, memang yang dibutuhkan ibu-ibu rumah tangga banget betul. iya kan gitu. Terus juga sisanya itu dikontribusi dari segmen food and refreshment. Kayak misalnya tadi ada es krim, kayak gitu kan. Apalagi tuh kalau misalnya kita lihat ke belakang ya, zaman-zaman Covid, itu sebenarnya Unilever tuh ngeluarin lagi tuh es krim Sultan itu loh dibilangnya, yang Vineta. Tau gak sih yang segede gini gitu. Iya. Nah, itu juga masuk ke kategori food and refreshment. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi nih, misalnya dari kinerja setiap segmen ini, kalau per update-nya kuartal 2022 kemarin itu, dari segmen food and refreshment ataupun segmen home and personal care itu sama-sama tumbuh. Iya, sama-sama tumbuh. Kalau misalnya si home and personal care itu naik sekitar 7%, sedangkan food and refreshment itu naik 8%. Nah, tandanya kan berarti udah ada tanda-tanda ibu rumah tangga kayak kembali lagi belanja nih, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di breakdown lagi per divisinya seperti itu sih. Berarti kalau misalnya di sini tuh itu kan kita udah tadi tuh membahas kayak pertumbuhannya, ternyata udah naik nih, baik dari sisi personal care maupun dari sisi food and refreshment. Berarti kalau misalnya secara penjualan atau laba bersihnya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya kita tadi ngelihat di dua divisi itu aja udah naik, berarti ada pemulihan nih dari pendapatan dan juga laba bersihnya gitu. Kalau misalnya kita cek secara angka ya, jadi itu di kuartal 2 2022 penjualannya itu atau pendapatannya itu naik 7,4%, itu menjadi 10,6 triliun rupiah. Nah, itu ditopang sama penjualan domestik. Nah, berarti tandanya konsumen di Indonesia udah mulai kembali belanja nih, udah mulai pulih nih, kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari labanya, sebenarnya labanya tuh kompak naik semua gitu. Kalau misalnya kita lihat dari laba kotor, laba operasi, ataupun laba bersih itu naik. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya di kuartal 2 2022 itu naik 4,5% jadi 1,4 triliun rupiah, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi nih,
Kayak contohnya si home and personal care itu naik karena ditopang sama produk-produk dari kategori fabric cleanser gitu. Terus kalau misalnya dari food and refreshment, dia tuh ada yang namanya brand-brand kunci. Jadi kayak misalnya ada Royco, Bango, Sariwangi, Buavita. Itu mereka di kuartal 2 kemarin itu ada mencatatkan pembelian ulang gitu secara berkala. Dari si produk itu tuh. Nah, terus kalau misalnya dari personal care, mereka tumbuh karena ditopang sama kategori deodoran dan oral care. Gitu. Terus ada satu lagi nih yang menopang. Jadi ada namanya segmen Unilever Food Solution. Nah, itu juga di kuartal 2 kemarin itu tumbuh 16,5%. Gitu. Jadi bisa dibilang kinerja 2Q kemarin itu benar-benar apa ya? Pertumbuhannya ada semua ditopang sama semua segmen. Mungkin karena kita juga lihat nih orang-orang udah mulai kembali bekerja gitu, jadi mungkin benar banget nih kayak yang deodoran naik gitu ya penjualan, terus oral care juga naik. Oke. Kan kita bisa lihat nih, ternyata Unilever sempet turun tuh kemarin, terus sekarang udah naik lagi. Nah itu sebenarnya tuh berdasarkan kinerjanya tuh berdasarkan apa sih penilaiannya? Oke, kalau penilaiannya sendiri tentunya kalau yang kemarin itu menurun karena tentulah consumer kena dampaknya banget gitu ya dari apa sih dari COVID kemarin, orang-orang ya mungkin juga pendapatannya ada yang kena gitu ya. Betul. Jadi ya udah lebih baik uangnya dibeli buat yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang karena udah mulai pulih nih mobilitas, karena kita lihat juga ya sekarang kan PPKM udah mulai dilonggarkan lagi kan. Betul. Gitu. Udah mulai dilonggarkan, terus orang-orang juga udah banyak yang aktivitas lagi. Jadi sebenarnya untuk kinerja sekarang ini itu lebih banyak ditopang karena pemulihan gitu. Mobilitasnya udah mulai ada nih. Kalau misalnya mobilitasnya mulai pulih, jadi kita juga berharap daya beli konsumen juga mulai pulih lagi gitu. Jadi mungkin nih dari Kak Cindy nih, rekomendasinya untuk beli Unilever tuh kayak gimana nih Kak? Sebenarnya kalau misalnya dari kita sendiri tim riset, kita merekomendasikan itu buy di harga 5.700 per sahamnya, kayak gitu. Cuma kita juga nggak boleh apa ya? Kita udah ngeliat nih tadi kinerjanya kayak gimana, tapi kita juga harus ngeliat risikonya. Gitu. Nah, risiko dari Unilever itu sebenarnya pertama itu masih terdampak masalah COVID yang belum selesai ini. Takutnya kita nggak tahu ke depan gimana gitu kan. Jadi takutnya daya beli konsumennya kena lagi kayak gitu kan. Nah, terus kita tahu harga komoditas. Harga komoditas kan memang lagi naik-naik ya karena di luar sana lagi ada apa gitu ya. Banyak kejadian ya di luar sana. Nah, karena harga komoditasnya tinggi, kenapa bisa terdampak ke Unilever itu mungkin bahan-bahannya yang digunakan. Iya, bahan baku yang digunakan. Jadi kan biaya produksinya naik gitu. Dari Unilever sendiri kan mau nggak mau nanti harus naikin harga jualnya. Nah, kalau harga jualnya naik, terus daya beli konsumennya belum pulih, itu juga kan bisa apa ya, ngaruh ke pendapatannya juga gitu. Sama yang ketiga itu sebenarnya yang harus kita perhatikan juga, takutnya ada penurunan permintaan akan produk Unilever. Kita tahu dong kan dari Unilever sendiri pun kan dia ada skincare-nya nggak sih? Iya kan. Nah, mereka harus aware sama pembanding yang lain gitu kan. Setuju. Takutnya kan apa sih yang mau dimauin sama konsumen kita tuh gitu kan. Jadi mau nggak mau juga harus apa ya, kita harus tahu nih sebenarnya permintaan akan produk Unilever tuh masih oke nggak sih? Apalagi kan sekarang banyak banget lokal brand yang sangat-sangat emerging banget kan. Betul. Tapi nih Kak, aku baca nih terakhir ini ya, banyak komen masyarakat nih yang emang udah sering banget beli saham. Mereka bilang kalau kayaknya nggak mau dulu deh beli Unilever gitu. Mungkin Kakak bisa kasih rekomendasi ke netizen di luar sana nih. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk rekomendasi itu balik lagi ke netizen happy investor, itu balik lagi karena kenapa kita sebagai investor pun harus melakukan riset sendiri sebenarnya. Sebenarnya itu boleh kita ngelihat rekomendasi analis A, analis B atau siapapun itu tuh boleh banget gitu kan. Tapi untuk keputusan itu kembali lagi nih ke masing-masing investor gitu kan. Terus kalau misalnya sebenarnya ini waktu yang tepat gak sih gitu. Sebenarnya kalau ditanya waktu yang tepat atau
atau enggak, yang pertama pasti kita harus tahu ada uang yang enggak di portofolio kita, kayak gitu kan, ya. Terus kalau misalnya lama naiknya karena ini kan saham defensif ya, betul. Saham defensif dan memang apa ya, bukan saham-saham yang langsung satu hari naik arah gitu kan, bukan yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai investor yang nggak suka volatilitas yang terlalu tinggi, yang udahlah disimpan misalnya setahun 2 tahun atau 5 tahun mau disimpan lagi gitu ya. Gitu. Nah itu cocok untuk saham-saham yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengen yang sehari 2 hari seminggu langsung cuan gitu ya, itu kayaknya tidak pada di saham ini, tidak di saham ini ya. Karena kalau ini benar-benar untuk defensif gitu sih. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak nih Kak Cindy sama penjelasannya tentang saham Unilever. Kita jadi banyak tahu nih Happy Investor tentang gimana sih kinerja Unilever di Q2 pada tahun ini. Gimana Happy Investor? Mau beli saham ini atau enggak? Share di kolom komentar ya.